romanticism itu percaya kalau kita tidak harus mengutarakan apa yang kita pikirkan kepada soulmate kita gitu, karena soulmate kita itu akan mengerti sendiri. Jadi true love itu akan saling mengerti satu sama lain gitu. Iya. Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga hari kalian menyenangkan. Jadi di video ini gue ingin membahas tentang cinta. Asik. Jadi kemarin gue gak sengaja nonton seminar tentang romanticism. Jadi menurut narasumber yang menyampaikan seminar romanticism itu, era romantik itu merubah persepsi kita atau asumsi kita akan cinta gitu. Jadi banyak karya-karya seni di era romantik itu yang mana akhirnya memulai pergerakan romanticism itu memperkenalkan kita bahwa cinta itu adalah saat dua sejoli saling bertemu pandang dan merasakan cosmic reaction dan langsung merasakan kalau wah ini nih soulmate gue nih, gue akan hidup bersama dia happily ever after. Dan hal itulah yang banyak dieksploit di karya-karya seni era romantik gitu. Dan juga sampai sekarang sih banyak film yang mengeksploit tentang dua sejoli jatuh cinta pada pandangan pertama, dan novel juga, lagu juga ya kan. Nah hal itu yang membuat kita itu akhirnya punya asumsi bagaimana cinta itu seharusnya gitu. Nah ciri khas lain dari romanticism itu adalah romanticism membuat kita itu percaya kalau melihat cinta itu hanya dari insting gitu atau special feeling. Itu sama seperti kayak cinta pada pandangan pertama tadi. Ngomong-ngomong tentang cinta pada pandangan pertama, apakah cinta pada pandangan pertama itu benar-benar ada? Dulu gue percaya sih dengan cinta pada pandangan pertama itu, dan gue termasuk orang yang terpengaruh atau terinfluence banget dengan romanticism ini. Dan di masa muda, di masa muda gue dulu, gue sangat-sangat percaya sekali dengan cinta pada pandangan pertama. Dan akhirnya setelah gue berkaca ke belakang, gue akhirnya melihat tuh bagaimana pola tentang cinta pada pandangan pertama gue itu gitu. Yang gue percaya itu adalah cinta pada pandangan pertama. Yang pertama itu adalah ketertarikan sebenarnya. Saat gue melihat seseorang itu mungkin ketertarikan secara fisik atau secara personality gitu atau karakter. Nah ketertarikan itu masih belum bisa kita bilang sebenarnya dengan cinta gitu. Itu hanya sebuah ketertarikan belaka. Itu sama kayak kita ngelihat misalnya ada piring cantik ya kan, kita langsung tertarik tuh, anjir contohnya piring cantik anjir. Yang akhirnya membuat kita jatuh cinta itu adalah setelah kita mulai mengenal dia atau mengenal individu tersebut jauh lebih dalam gitu. Nah setelah akhirnya kita mengenalnya dan cocok dan familiar, disitulah akhirnya kita mulai merasakan jatuh cinta. Nah saat kita melihat kembali, yang kita ingat itu adalah kita emang udah jatuh cinta atau merasakan perasaan tadi itu sejak awal gitu. Padahal pada kenyataannya tidak. Nah kasus ini terjadi di gua sih. Mungkin kalian juga sama seperti gua, atau mungkin kalian memang bener-bener jatuh cinta pada seseorang saat pada pandangan pertama gitu. Gue nggak tahu ya. Jadi ini adalah kasus gue dari beberapa banyak cinta pandangan pertama gue di zaman dulu itu. Setelah gue telaah kembali, dan itu kesimpulan dari gue gitu. Hal menarik lainnya dari romanticism menurut gue adalah romanticism itu percaya kalau kita tidak harus mengutarakan apa yang kita pikirkan kepada soulmate kita gitu, karena soulmate kita itu akan mengerti sendiri. Jadi true love itu akan saling mengerti satu sama lain gitu. Iya kan. Emang terdengar sangat romantis sih. Kita nggak harus mengutarakan apa yang ada di pikiran kita kepada pasangan kita gitu. Tapi itu salah banget anjir. Dulu gue percaya guys. Itu gue entah kenapa gue mempunyai delusi kalau individu tersebut akan mengerti apa yang gue rasakan tanpa harus gue utarakan gitu loh. Cuman setelah bertambah umur, gue kayak tua banget ya. Akhirnya gue menelaah lagi, ternyata wah bener gue salah sih. Harusnya kalau gue ingin mengutarakan sesuatu ya udah gue utarakan aja gitu loh. Jadi dia mengerti, gue mengerti gitu. Sedangkan kita saling berkomunikasi aja itu juga sering salah paham kan. Apalagi kalau hanya sekedar diam dan berharap orang tersebut mengerti apa yang kita mau gitu loh. Nah ini banyak banget kan jadi meme. Mungkin kita bisa memikirkan kembali lah. Alangkah baiknya kalau kita mengutarakan apa yang ada di pikiran kita kepada pasangan kita, kalau bisa dengan lebih spesifik dan jelas gitu. Jadi tidak ada salah paham. Sedangkan udah diutarakan aja masih salah anjir. Tapi memang ide itu terdengar sangat romantis sekali sih, sangat menjual banget ya gak sih? Banyak kan adegan-adegan di film dan novel yang memperlihatkan hal tersebut gitu loh. Ceweknya lagi sedih, tiba-tiba cowoknya langsung mengerti apa yang dimau ceweknya. Iya, pada kenyataannya tidak, Pak.
salah besar. Mungkin sesekali itu bisa terjadi gitu. Kita mungkin sesekali bisa menebak apa yang diinginkan oleh orang tersebut, itu pun dengan data-data yang kita kumpulkan sebelumnya gitu ya kan. Jadi ya sudah, lebih baik kita komunikasikan apa yang ada di pikiran kita kepada pasangan kita ya kan, biar tidak timbul kesalahpahaman gitu. Oke, terus ide lain dari romanticism itu adalah when you love somebody, you love everything about them. Kalau kita cinta dengan seseorang, kita akan mencintai segala sesuatu tentang dia gitu. Itu salah banget sebenarnya, karena pada dasarnya pasti ada hal yang tidak kita suka dari orang tersebut gitu loh. Tidak mungkin kita mencintai segala sesuatu tentang dia gitu. Pasti ada mungkin cara makannya mungkin ya kan, atau dia jarang mandi. Pasti ada kelemahan gitu. Di setiap orang itu pasti punya sesuatu yang tidak kita sukai. Nah, disitulah gimana kita bisa mentolerir atau menerima ketidaksempurnaan dari pasangan kita tadi gitu ya kan. Tapi kalau dalam romanticism, pasangan kita itu adalah orang yang sempurna. Jadi akhirnya dengan persepsi seperti itu, kita sering mempunyai ekspektasi yang tinggi dengan pasangan kita gitu. Kita mempunyai ekspektasi kalau pasangan kita itu perfect ya kan. Dan pada kenyataannya ya dia manusia tidak perfect cuy. Cuman kalau di novel-novel emang tokoh utama laki-laki atau perempuannya emang perfect gitu ya kan. Emang dibikin perfect, tidak ada kelemahan sama sekali, dan itu emang sangat menjual untuk sebuah karya gitu loh. Cuman di realita itu tidak bisa diaplikasikan. Manusia itu penuh dengan kesalahan gitu loh. Nah, dulu gue juga kayak gitu. Dulu gue juga mempunyai ekspektasi yang tinggi dengan pasangan gue gitu. Gue punya ekspektasi kalau pasangan gue itu perfect gitu ya kan, sesuai dengan yang ada di film-film dan novel-novel karya seni romantik gitu ya. Cuman ternyata setelah kita jalan dan tidak gitu loh, dia itu tidak perfect. Mungkin bawel lah, dia suka berbicara berlebihan atau tidak pada tempatnya ya. Intinya mah yang harus kita lakukan adalah untuk saling menerima ketidaksempurnaan masing-masing ya kan. Gampang banget gue untuk ngomong tapi susah untuk diaplikasikan. Gue paham banget kalau itu susah banget gitu loh. Jadi di zaman dulu itu pernikahan pun itu diatur gitu ya kan. Pernikahan itu bukan didasarkan oleh special feeling tadi antara dua sejoli, tidak, tetapi pernikahan itu diatur dengan alasan gitu. Misalnya untuk memperluas ladang mereka, jadi mereka harus menyatukan dua keluarga ini gitu ya kan. Jadi akhirnya mau gak mau anaknya harus menikah nih, anak si A dengan anak si B menikah, dan dengan begitu ladang mereka bisa jadi lebih gede gitu. Jadi ada alasan dalam setiap pernikahan itu gitu, dan itu disebut sama narasumber seminar yang gue tonton itu adalah sebagai reason of marriage. Di zaman sekarang juga banyak kok orang yang melakukan pernikahan itu dengan cara seperti itu gitu. Maksudnya bukan dengan ladang lagi ya, maksudnya misalnya dengan alasannya biasanya terjadi itu gara-gara, khususnya di Indonesia itu gara-gara omongan jelek dari sosial kita gitu ya kan, kepada orang-orang yang sebenarnya udah cukup umur tapi masih belum menikah, khususnya perempuan gitu. Jadi akhirnya dengan obrolan jelek dari sosial itu, dia memutuskan untuk ya udahlah gue mau menikah dengan siapa aja lah. Akhirnya ta'aruf ya kan, terus dapat jodohnya dan menikah gitu. Nah, gue tidak menyalahkan cara seperti itu gitu. Itu juga banyak kok yang langgeng dengan cara seperti itu. Ya ujung-ujungnya itu adalah pilihan gitu kan. Cuman buat gue yang sudah sangat terinfluence banget dengan romanticism ini tanpa gue sadari, ngebayangin untuk menikah atau hidup dengan wanita yang tidak gue cintai, wah itu serem banget cuy. Gue pernah sekali mimpi nikah ya kan, tapi gue nggak tahu itu cewek siapa. Wah itu gue kategorikan ke nightmare lah, mimpi buruk anjir. Tapi ya gue tidak menyalahkan, semuanya itu pilihan ya kan. Banyak kok yang langgeng. Jadi kalau kalian ingin melakukan reason of marriage, toh silahkan ya kan. Itu juga banyak diangkat kok di drama-drama Korea, yang mana nanti pada perjalanan mereka itu ujung-ujungnya perasaan itu juga timbul gitu loh. Persepsi kita atau asumsi kita akan cinta itu sangat-sangat dipengaruhi banget waktu kita kecil gitu. Bagaimana kita mengenal cinta itu dari kecil gitu. Nah, waktu kita kecil, kita itu banyak disuguhkan cerita-cerita tentang pangeran dan ratu, yang mana cerita tersebut sangat-sangat romantis sekali gitu loh. Dan yang mana untuk mencapai happily ever after itu mereka terkadang harus melewati begitu banyak penderitaan ya kan. Dan akhirnya happily ever after. Nah, itu juga yang akhirnya mempengaruhi kita setelah kita dewasa. Dan walaupun kita bertemu dengan orang yang familiar gitu kan, yang kita rasa wah gila ini punya kesamaan yang banyak banget sama kita, cuman kenapa perasaan itu tidak timbul ya kan? Itu gara-gara orang tersebut tidak membuat kita menderita gitu.
Aneh kan? Ya, dan itu yang dikatakan oleh si narasumber tersebut. Dan setelah gue pikir-pikir lagi, ternyata bener loh. Kombinasi jatuh cinta itu adalah saat kita menemukan orang yang familiar dan juga orang itu membuat kita menderita di saat yang bersamaan. Seperti cerita-cerita yang ada di cerita-cerita pangeran dan putri itu, mereka kan untuk bisa mencapai happily ever after mereka harus menderita dulu gitu loh. Dan itu yang menginfluence kita akan hal tersebut gitu. Jadi setelah gue berkaca ke belakang, ternyata bener loh, gue gue sering menaruh special feeling itu kalau orang itu membuat gue menderita gitu loh, membuat gue uring-uringan, iya kan. Tapi kalau dengan orang yang benar-benar familiar banget dan tapi dia tidak membuat gue menderita, itu tidak menimbulkan special feeling sama sekali gitu loh. Dan hal ini menurut narasumber tersebut itu dipengaruhi oleh waktu kita kecil gitu. Emang sih ini dua kombinasi yang aneh banget gitu loh, familiar dan juga penderitaan gitu ya kan. Mungkin kalian juga merasakan hal yang sama gitu saat kalian menemukan orang yang memiliki kesamaan yang banyak banget dengan kalian dan ternyata orang tersebut tidak menimbulkan special feeling ke kalian gitu. Tapi saat kalian menemukan orang yang lumayan banyak kesamaan dengan kalian tapi dia di saat bersamaan dia juga membuat kalian menderita, nah disitulah kalian mulai merasakan special feeling gitu loh. Anjir nih cewek kenapa kayak gini sih, iya kan. Mungkin itu gue doang kali ya, tapi gue setuju sih dengan pendapat dari narasumber seminar yang gue tonton itu. Kalau kalian setuju komen di bawah, oke? Gue jujur gue adalah orang yang sangat terinfluence banget dengan romanticism gitu, dengan ide dari romanticism tersebut gitu. Jadi bagian besar video ini adalah sebenarnya gue menceritakan tentang diri gue gitu loh. Makanya gue sangat tertarik sekali untuk nge-share ini kepada kalian semua, siapa tahu ada juga orang-orang yang memiliki kesamaan seperti gue gitu ya kan. Oke teman-teman, semoga topik ini bermanfaat buat kalian, dan kalau kalian suka dengan topik ini jangan lupa di like dan di subscribe, dan see you in next video guys.